Halo, bentar. Suaraku aman nggak nih? Cek 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 satu 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 satu. Bentar. Kayaknya gue gak perlu monitor suara gue deh. Sebentar. Gue siapin semua grafisnya dulu baru kita mulai. Oke. Halo. Selamat hari Minggu, selamat ngabuburit ya di sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa. Selamat datang kembali di Lukman Senet Live Show season kelima di episode ketiga. Dan kali ini di episode ketiga sampai 4 episode ke depan kita akan bikin spesial untuk nemenin kalian di waktu bukberan. Gimana kabar kalian? Semoga semakin semangat begitu, karena ya sekitaran 2 jam lagi kalau di daerah gue ya, 2 jam lagi kita akan masuk waktu buka puasa. Tapi buat teman-teman yang ada di daerah-daerah yang memang udah waktunya berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Terutama teman-teman yang ada di daerah Indonesia Timur, selamat berbuka puasa. Semoga puasa hari ini puasa kita kali ini mendapatkan berkah pastinya. Dan semoga kita juga tetap bisa diberi kesempatan, tentunya diberi kesempatan untuk bisa berpuasa lagi di esok hari sampai tuntas ya di bulan Ramadan tahun ini. Dan semoga juga bisa dipertemukan kembali di Ramadan tahun depan pastinya. Amin ya rabbal alamin. Hanafi kembali lagi hadir menyapa kalian semuanya dengan setelan yang biasa-biasa aja sebenarnya. Gak ada yang spesial gitu di Ramadan. Gue gak nyiapin kayak kostum khusus gitu, atau gue gak nyiapin kayak apa namanya style khusus gitu, karakter baru gitu, karakter yang baru gitu dari Hanafi gitu ya. Sudah segini aja gitu. Tapi yang pasti walaupun seperti itu, gue yakin pastinya teman-teman semuanya yang lagi ngabuburit atau yang lagi mantengin ini juga sekalian lagi ngabuburit di luar gitu, nyari makan, nyari takjil gitu, pastinya juga tetap semangat begitu, tetap semangat. Dan pastinya dengan dengan cara khas yang baru gitu, gaya yang baru, dengan semangat yang baru, spirit yang baru ya istilahnya. Pastinya Ramadan kali ini vibe-nya jadi lebih seru aja gitu. Jadi vibe-nya jadi lebih seru. Kita juga jalaninya jadi nggak yang ogah-ogahan gitu. Jadi tetap semangatnya tuh tetap kerasa gitu di bulan Ramadan gitu ya. Hari ini di episode ketiga kita akan sama seperti episode sebelumnya. Gak ada bedanya gitu. Cuman ini gue seperti yang gue janjikan di episode sebelumnya, gue tuh mau ngasih satu segmen baru gitu yang nantinya setidaknya ada sedikit nilai, setidaknya ada nilai edukatifnya. Tapi gue nggak tahu ini ntar akan gue pakai atau enggak ini, karena memang ini masih belum gue mateng ini konsep gitu ya. Jadi mungkin untuk yang kali ini mungkin masih standar aja seperti episode sebelumnya, tapi semoga kalian tetap bisa nyaman ngikutinnya begitu ya. Buat teman-teman semuanya yang nontonin kali ini yang live di TikTok ya. Karena ini live di TikTok, jadi teman-teman selamat datang untuk kalian yang nonton ini di TikTok gitu secara live. Jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang butuh tayangan gitu, butuh tontonan hiburan begitu ya. Ini bisa jadi tontonan mereka gitu ya. Bisa jadi bahan diskusi, bisa jadi bahan obrolan, bisa ngakak-ngakak bareng, bisa marah atau sebel-sebel sendiri gitu ya kan. Dan untuk kalian juga yang nontonin ini di live di TikTok maupun replaynya di YouTube ya, jangan lupa juga untuk kasih like sebanyak-banyaknya biar ini bisa masuk ke bisa dapat atensi ke banyak penonton begitu di TikTok live. Dan buat kalian yang punya rezeki berlebih, silakan donate di sini. Yep. Oke, silakan donate di QR code di sini saveria.co/lhsnet, atau kalau kalian yang nonton di TikTok kalian bisa kasih gift. Karena kalian yang ngasih gift atau kalian yang ngasih donate di Saveria itu yang jadi prioritas untuk gue bacain. Jadi kalau teman-teman komen di live chat gitu, itu mungkin mungkin ada yang kebaca, ada yang enggak. Tapi kalau misalkan kalian mau diprioritaskan komentar atau chatnya mau gue bacain, ya kalian donate atau give aja di TikTok gitu ya. Oke. Seperti biasa, segmen 1 news update, segmen yang kedua kita dengan segmen yang sama seperti sebelumnya, itu Hanafi Says. Kita akan ngobrolin sesuatu yang cukup menarik dan ada di pikiran gue. Nanti ada 4 segmen sebenarnya. Ada segmen ketiga nanti sedikit sedikit bukan kultum ya, sedikit introspeksi diri. Ntar ya kita introspeksi bareng-bareng apa yang kita lakukan selama kehidupan kita gitu.
Nanti kita cerita-cerita bareng gitu sambil menunggu jelang buka puasa. Dan di segmen yang terakhir seperti biasa update terkait Lukmanis Red Media dan dari berbagai macam platform. Begitu ya. Oke. Kita langsung mulai live kali ini. Di segmen yang pertama, kita akan bacain beberapa berita yang menarik dan terjadi selama 1 minggu terakhir. Dari saking banyaknya gue pilih 3 yang menarik untuk gue bacakan. Selamat datang di segmen News Update. Oke, kita mulai segmen News Update kali ini dengan berita pertama yang gue dapatkan ya teman-teman. Ini kenapa gue belum mau ngunculin ini, sorry. Oke, berita yang pertama ini yang sempat ramai yaitu adalah terkait teman-teman yang pakai kendaraan bermotor ya. Sempat ramai dan ini jadi perbincangan publik karena ini juga berpengaruh dengan bagaimana kita bagaimana konsumsi produk-produk yang biasa kita pakai gitu, terutama teman-teman yang pakai sepeda motor, itu adalah mengenai BBM. Jadi teman-teman, ada kasus yang sangat menggemparkan di mana Dirut dan juga petinggi Pertamina menjadi tersangka gitu, tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga melakukan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. Nah, ini menarik nih. Kita baca bareng-bareng ya. Gue kasih lihat ke lo informasinya. Gue kutip dari tempo.co. Serba-serbi kasus Pertamina diduga mengoplos Pertalite jadi Pertamax. Kita lihat ini. Oke. Dari tempo.co di Jakarta, Kejaksaan Agung atau Kejagung telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak minyak mentah dan produk kilang di PT PLN, Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau KKS, K3S untuk periode 2018 sampai 2023. Kasus ini diduga merugikan negara hingga 193,7 triliun. Wow, gede banget ya bos. Kerugiannya sampai 193,7 triliun, segede itu. 4 dari 7 tersangka tersebut berasal dari jajaran direksi Subholding Pertamina, sementara 3 lainnya adalah broker swasta. Para tersangka diduga bersekongkol dalam pengaturan produksi dan impor minyak guna meraih keuntungan pribadi. Jelas ya, ini berarti maksudnya kasus korupsi gitu ya. Modus operandinya adalah produksi diturunkan, impor dimonopoli. Ya namanya juga Pertamina ya. Oke, lanjut lagi. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar, mengungkapkan bahwa 3 direktur subholding Pertamina secara sengaja menurunkan produksi kilang dalam negeri melalui rapat optimisasi hilir. Akibatnya minyak mentah dan produk kilang yang seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri malah digantikan dengan impor. Nah, tersangka dari pihak Pertamina antara lain ada tadi seperti yang disebutin tadi ada 7, 4 diantaranya adalah petinggi Pertamina, yaitu adalah Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. 2. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina International atau KPI. 3. Ada Agus Purwono, VP Feedstock Manajemen PT KPI, si Kilang Pertamina International tadi. Yang keempat ada Yoki Firnandi, Direktur PT Pertamina International Shipping. Mereka bekerjasama dengan broker swasta. 3 broker swasta tersebut adalah yang pertama Muhammad Kiri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Yang kedua ada Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan PT Jenggala Maritim. Dan yang ketiga ada Gading Ramadan Jodi, Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak. Nah, menurut Kejagung, produksi minyak mentah dalam negeri sengaja ditolak dengan alasan tidak memenuhi standar ekonomi, meskipun harga yang ditawarkan K3S masih dalam rentang harga perkiraan sendiri atau HPS. PT Pertamina berdalih bahwa spesifikasi minyak K3S tidak sesuai dengan kebutuhan kilang, padahal sebenarnya masih dapat diolah. Begitu. Dalam pengadaan impor, Rifa Sihaan disebut melakukan manipulasi dengan membeli bahan bakar RON 90. RON 90 itu Pertalite ya, kalau di BBM Pertamina, tetapi dilaporkan sebagai RON 92 atau Pertamax.
memanipulasi berarti ya. Manipulasi yang tadinya RON 90 jadi RON 92. Jadi Pertalite jadi Pertamax. Nah, selain itu bahan bakar tersebut di blending di depo untuk meningkatkan angka oktannya menjadi RON 92. Abdul Qohar menegaskan bahwa tindakan ini tidak diperbolehkan karena konsumen membayar harga Pertamax, tapi pada kenyataannya bahan bakar yang dibeli berasal dari oplosan Pertalite. Sementara itu tersangka Yoki Firnandi diduga melakukan pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang dengan markup harga sebesar 13-15% yang menguntungkan pihak broker terutama Muhammad Kiri Andrianto Riza. Nah, menanggapi tuduhan ini, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Fajar Joko Santoso, membantah bahwa Pertamax yang beredar di pasaran merupakan hasil oplosan Pertalite. Narasi oplosan itu sesuai dengan apa yang disampaikan kejaksaan, ujar Fajar. Yang menjelaskan bahwa yang jadi sorotan kejaksaan adalah perbedaan dalam pemberian RON 90 dan 92, bukan pencampuran Pertalite menjadi Pertamax. Ia juga menegaskan bahwa Pertamax yang dijual ke masyarakat sudah melalui uji spesifikasi ketat oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Terus dampak bagi konsumen apa aja? Ini dia. Dugaan pemufakatan jahat dalam impor minyak mentah dan produk kilang ini berdampak langsung terhadap harga BBM di Indonesia. Dengan dominasi impor, harga minyak menjadi lebih mahal dibandingkan jika pasokan minyak bumi dan dalam negeri digunakan secara optimal. Kejagung memastikan bahwa proses penyidikan akan terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Sementara itu, masyarakat menanti transparansi dan langkah tegas dari pemerintah serta aparat hukum untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Nah, teman-teman, kalau ngomongin ini karena gue bukan pengguna motor ya, jadi tapi gue tahu basicnya, basic terkait dengan pemilihan bahan bakar. Kayak setiap motor kayaknya memang beda-beda ya. Ada yang memang pakai Pertalite, ada yang pakai Pertamax gitu. Tapi selama ini gue jarang banget nemuin kalau gue kadang-kadang kan gue minjem motor teman gitu. Kan jarang banget teman-teman gue tuh kalau ngisi bensin mereka itu pakai Pertamax. Memang setiap hari pakai Pertalite ya, teman. Tapi maksud gue gini. Ketika ngomongin Pertalite dan Pertamax, kan Pertalite ini kan subsidi. Pertamax ini kan untuk ini kan BBM non subsidi, yang dimana ini Pertalite itu sebenarnya hanya diperuntukkan untuk mereka yang secara ekonomi kurang mampu, ya enggak? Kan begitu. Nah, sedangkan Pertamax itu tuh untuk mereka-mereka yang memang secara ekonomi oke. Jadi karena namanya juga non subsidi begitu ya. Nah, ketika ada kejadian katanya di blending, walaupun sebenarnya blending kalau diartikan di Indonesia mencampur, blending, ngeblend, blender, blending ya. Kan mencampur. Kan menyampur maksudnya kan. Ya harusnya gak usah pakai kata blending maksud gue. Ngomong aja ngoblos gitu. Tapi walaupun begitu memang ini sangat merugikan sekali ya. Karena gue yakin nih buat teman-teman yang terutama yang mungkin secara ekonomi nggak mampu amat, tapi secara ekonomi oke lah, kita masih bisa lah start dengan apa yang kita dapat gitu, dengan harta atau dengan penghasilan yang kita dapat gitu. Itu setidaknya kalau kita mau ngisi bensin masih bisa lah kita beli Pertamax gitu. Karena memang tujuan kita adalah untuk setidaknya membantu nih negeri gitu. Karena Pertamax ini karena kan Pertamax ini karena non subsidi ini kan jadi apa ya namanya istilahnya ya, membantu ekonomi Indonesia gitu, terutama dalam hal penggunaan minyak mentah begitu. Karena memang jadi kayak misalkan sesuai harganya kan, sesuai harga pasar gitu Pertamax tuh. Pertalite itu kan sebenarnya yang sebenarnya varian BBM yang memang dibikin lebih, memang apa namanya, harganya dibikin lebih murah karena hasil subsidi begitu, sehingga masyarakat lainnya yang mereka sebenarnya punya kendaraan bermotor tapi secara ekonomi mereka kurang mampu, itu mereka tetap bisa mendapatkan BBM dengan harga yang murah, dengan terjangkau begitu, tanpa harus merogoh kocek yang membuat mereka jadi kayak kesusahan gitu untuk kebutuhan yang lain mereka susah untuk ngurusinya gitu. Nah, ketika kejadian kayak gini kan kita jadi kayak kita mau membangun negara tapi kok sama oknum-oknum petinggi merugikan niat baik kita begitu. Nah,
Untungnya ini udah ketika kasus ini muncul, untungnya bumi masih berputar, enggak dong. Untungnya langsung ditangkap nih, langsung ditangani nih kasus ini. Jadi gue harapan gue ya ini semoga kasus ini segera dapat diselesaikan begitu. Pelaku yang terbukti melakukan tindakan ngoplos seperti ini segera diberikan hukuman setimpal begitu. Karena niat kita yang ingin memajukan negeri ini jadi dirusak begitu gara-gara manusia-manusia petinggi yang kayak gini kelakuannya gitu ya. Dan mungkin pengennya gue sih Pertamina bisa berbenah diri ya, karena gue yakin ya ini oknum yang tertekan ini baru segini doang, karena masih banyak banget orang-orangnya di sana yang mungkin melakukan hal-hal nakal seperti ini. Jadi mungkin saran gue untuk teman-teman di Pertamina atau petinggi-petinggi Pertamina, tolong ya diselidiki secara mendalam begitu karyawan dari Pertamina sendiri, karena gue yakin ya nggak cuman 7 orang ini yang ditangkap, di mana 4 itu adalah direktur atau petinggi dari Pertamina, tapi pasti banyak banget tuh oknum-oknum nakal seperti itu. Jadi semoga lah bisa diusut gitu ya. Oke, itu berita pertama. Berita yang kedua, kita punya berita yang selanjutnya ini menyangkut dari berita yang kemarin gue sempat ngomongin soal Sukatani. Jadi teman-teman, kemarin ketika rame soal lagu bayar itu, kemudian kan tiba-tiba Sukatani memberikan permohonan maaf melalui bentuk video. Nah, respon selanjutnya adalah dari pihak kepolisian mengusut terkait dugaan intimidasi dan yang lain-lainnya, dan bahkan sempat ada kata-kata dari Pak Listio Sigit Prabowo bilang bahwa Sukatani ya sebagai bentuk sebagai bentuk permohonan maaf atau sebagai bentuk kayak mengakui kesalahan lah gitu. Polri mau menjadikan Sukatani menjadi duta Polri, dan jawabannya Sukatani adalah mereka menolak. Gimana tuh, kok bisa seperti itu? Gue kasih lihat ke teman-teman beritanya nih, gue ambil dari kompas.com ya, judulnya tolak jadi duta Polri, Sukatani mengatakan intimidasi polisi sejak Juli 2024. Kita lihat nih. Oke, dari Purbalingga, kompas.com, grup band Pospang Sukatani yang dikenal dengan lewat lagu Bayar memberikan pernyataan terbaru pada Sabtu 1 Maret 2025. Sorry. Tadi di mana tadi? Window gue lang. Melalui unggahan di akun Instagram sukatani.band, Instagram @sukatani.band, 2 personilnya Muhammad Syifa Al-Lutfi dan Novi Citra Indriati mengungkapkan bahwa mereka masih dalam proses pemulihan setelah mengalami tekanan dan intimidasi sejak Juli 2024. Jadi tekanannya memang udah dari setengah tahun yang lalu. Halo kawan-kawan, mau mengabarkan bahwa kami dalam keadaan baik namun masih dalam proses recovery pasca kejadian bertubi yang selama ini kami hadapi sejak Juli 2024 lalu, tulis Sukatani dalam unggahan tersebut. Band asal Purbalingga, Jawa Tengah ini mengaku menerima tekanan dari pihak kepolisian yang akhirnya mendorong mereka untuk mengunggah video klarifikasi terkait lagu mereka yang sempat viral. Tekanan dan intimidasi terus kami dapatkan hingga akhirnya video klarifikasi atas lagu yang berjudul Bayar kami unggah melalui media sosial, lanjut mereka. Mereka juga mengungkapkan mengalami kerugian baik secara material maupun non material. Namun dukungan dari masyarakat membuat mereka tetap bertahan menghadapi situasi tersebut. Dilan, kru band Sukatani, membenarkan bahwa tekanan terhadap para personil berawal dari upaya pencarian oleh Intel yang dilakukan secara tidak langsung. Udah kebaca sebenarnya ini. Setauku Intel nyariin cuma nggak langsung ke yang bersangkutan. Model mereka nanyain ke teman-teman, bikin suasana seakan-akan mereka sedang dicari-cari. Hal itu benar-benar awal-awal membuat ketakutan, ungkap Dilan. Di tengah tekanan yang mereka alami, Sukatani mengaku sempat ditawari menjadi duta Polri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Namun, mereka menolak tawaran tersebut dengan tegas. Bahkan, khususnya kepada Sukatani, tawaran menjadi duta polisi
duta polisi dari Kapolri. Dengan itu kami menolak dengan tegas tawaran menjadi duta kepolisian tersebut, tulis mereka. Sebelumnya Sukatani sempat viral dengan menggugah video permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri terkait lagu Bayar. Lagu yang dirilis 24 Juli 2023 dalam album Gelap Gembita menuai kontroversi karena liriknya yang menyebutkan bayar polisi secara lugas. Dalam video yang diunggah di akun Instagram mereka, dua personil Sukatani, Electroguy dan Twister Angel, yang pertama kalinya membuka identitas mereka ke publik saat menyampaikan permohonan maaf. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami yang berjudul Bayar yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial, ujar Syifa dalam video tersebut. Setelah kontroversi semakin besar, mereka mencabut lagu tersebut dari semua platform digital dan meminta masyarakat untuk menghapus rekaman yang masih beredar di internet. Gue balik lagi. Ya, teman-teman, kalau ngomongin Sukatani ini, emang agak why juga sih kalau gue pikir ya, kasus-kasus seperti kasusnya ini dari mereka diintimidasi, dan ini fakta terbaru yang gue baru dapatkan, di mana mereka dapat intimidasi dari 2024, guys. Juli 2024, bayangin tuh. Gue gak tahu ya, sampai sekarang nih di Februari 2025 memang traumanya tuh masih kerasa gitu. Dan kasihan banget kalau ini terus berlanjut gitu. Dan akhirnya di masa-masa recovery ini mereka, ya kembali lagi, karena kemarin sempat viral video permintaan maaf, akhirnya masyarakat jadi simpatik begitu kepada Sukatani gitu, karena mereka musisi, mereka bikin lagu dengan lirik yang sefrontal itu, dan itu bukan sesuatu yang harusnya jadi permasalahan, karena memang itu kalau ngomongin itu menyindir golongan tertentu enggak juga, karena kan sempat ada yang bilang kalau liriknya ini bisa berpotensi melanggar undang-undang ITE karena ada kata-kata yang menyinggung golongan tertentu. Masalahnya golongan tertentu itu maksudnya yang gimana? Ini kan karet gitu. Mereka mempersangkakan ini dengan pasal undang-undang ITE yang kayak gitu. Dan sebenarnya golongan tertentu dan yang lain-lainnya itu tuh ini masih abu-abu, nggak jelas gitu. Sehingga ketika kasus ini muncul, kemudian ada oknum kepolisian yang merasa tersinggung dan kemudian melakukan intimidasi, itu agak disayangkan begitu. Dan ketika fenomena itu muncul ya, fenomena lagu bayar, kemudian video klarifikasinya muncul, ramai diperbincangkan, Kapolri bilang polisi itu tidak anti kritik, bantah aja terus tuh, bantah terus. Maksud gue, bantah aja terus tuh, oknum lu nggak lurusin pak, gitu kan. Terus nggak apa-apa, yang penting gue nggak ngeluarin kata kasar ya, nggak ngeluarin kata kasar ya, nggak gitu, gitu. Yang penting gue nggak keluar toxic words like yang biasa gue keluarin kalau di luar sebelum atau di luar bulan puasa begitu. Dan kemudian tiba-tiba Pak Kapolri akan menjadikan Sukatani menjadi duta polisi. Tapi dari Sukataninya menolak. Tapi walaupun selain itu juga dari berbagai macam pejabat juga memberikan wadah lah untuk Sukatani. Bahkan si Novi-nya yang sempat jadi sempat dipecat secara sepihak. Ini dari dianya langsung ya, dia bilang bahwa dia dipecat secara sepihak. Kalau dari pihak sekolahnya atau dari pihak yayasannya bilang kalau Novi ini dipecat karena membuka aurat, sebenarnya dari pernyataannya Novi, dari pihaknya Novi bilang, kalau dari sisinya Novi bilang kalau dia dipecat secara sepihak karena dia gabung di band Sukatani. Sehingga jadi pertanyaan ini, apakah pemecatannya, ya kembali lagi karena ini namanya pemecatan sepihak dan ini nggak jelas. Mereka bilangnya dia melanggar kode etik. Tapi apakah benar itu seperti itu? Mungkin teman-teman kemarin Selasa sempat nonton Rakyat Bersuara di iNews, itu didatangkan dari pihak yayasan, dia menjelaskan itu dengan gelagapan gitu. Apalagi ketika sempat ditanya dan juga diberikan sedikit wejangan gitu sama Mas Haris Azhar. Dari pihak yayasannya kayak kelihatan gelagapan gitu loh. Dan akhirnya mengeluarkan statement bahwa memang
bener, memang mereka memang mereka memecat Novi seperti itu karena Ben Sukatani itu. Dan terus ada berita lagi kalau mereka bakal menerima lagi Novi untuk ngajar di yayasan tersebut dengan syarat keluar dari grup Ben Sukatani. Well, itu syarat yang ngaco menurut gua. Yayasan modelan apa yang ngasih syarat untuk seorang guru bisa balik lagi ngajar dengan keluar dari band itu? Maksud gua main di band, main band atau main musik itu kan hak orangnya. Lu sebagai yayasan nggak ada hak atau nggak ada hak untuk mengintervensi mereka, nggak ada hak untuk mengintervensi Novi ini. Jadi maksud gue ini yayasan kenapa sih gitu? Makanya gue kalau misalkan ngomongin yayasan muslim gitu, kalau bikin bikin yayasan pendidikan kayak gitu tuh agak-agak why gitu, agak-agak gue jadi canggung gitu kalau misalkan gue punya anak gue masukin ke SDIT, atau mungkin misalkan gue punya bini gue jadi guru dan dia daftar jadi pengajar di SDIT atau sekolah-sekolah dengan yayasan yang seperti itu, karena kayaknya mereka bisa jadi guru tapi kebebasan mereka di luar profesinya sebagai guru jadi terkekang gitu. Tapi walaupun begitu ya udahlah, kita harapan kita adalah semoga pulih, semoga pulih Sukatani dari trauma yang berlangsung atau yang terjadi selama setengah tahun ini. Semoga ini bisa jadi advice buat kita juga untuk terus selalu memberikan support ke mereka-mereka yang memang punya memang terintimidasi oleh pihak-pihak yang kekuatannya besar. Tapi gue pengen nyadarin ke kalian para anggota Polri atau orang-orang atau polisi bahkan yang nontonin konten gue, ingat, kalian cuman babu kita, oke? Lu dibayar pakai duitnya kita, pakai APBN. Gaji lu tuh dari APBN. Dan lu ngerasa masih kurang, terus lu ngambil duit, lu minta kita rakyat bayar ke lu ketika kita ditilang. Kita mau bebas gitu. Karena kita nggak punya kesalahan. Terus lu mau membebaskan kita dengan ya udah bayar 50.000. Maksud gue dari duit kita, gaji lu dari duit kita masih kurang, cuy. Hey, udah gitu aja. Lanjut ke berita yang ketiga. Saya tidak mau berpanjang-panjang karena saya tahu potensi untuk kenanya pun juga sangat besar. Jadi udahlah, gue lanjutin lagi ya. Berita selanjutnya gue pengen bacain ini dari dunia konten kreator juga. TikTok lagi ke bawah-bawah. Jadi sempat rame terkait ada seorang konten kreator yang bikin konten terkait dengan katanya profesi guru itu kebanyakan semua korupsi. Dan kemudian ini jadi ramai, bahkan sampai ini dilaporkan ke kepolisian oleh pihak PGRI. Kok bisa seperti itu? Mungkin teman-teman udah tahu, tapi kita lihat bareng-bareng buat teman-teman yang nggak ngupdate berita ini. Jadi langsung aja. Gue kutip dari Pontianak Post, dari Jawa Post ya. Rizky Kabah dilaporkan ke Polda Kalbar. Buntut video viral yang dinilai hina profesi guru. Ini menarik, kita lihat bareng-bareng. Oke, dari Pontianak Post, nama Rizky Kabah tengah menjadi perbincangan setelah kontennya di TikTok mendapat kecaman dari netizen. Seleb TikTok asal Pontianak, Kalimantan Barat. Oh, anak Kalimantan, pantas bos. Ini dikecam karena pernyataannya yang dianggap merendahkan profesi guru. Dalam unggahan di akun @rizky.kabah pada 9 Februari 2025, kalau teman-teman cari di TikTok kayaknya ini udah dihapus deh. Ia membuat pernyataan kontroversial yang menuduh bahwa semua guru melakukan korupsi dan bersikap jahat. Video tersebut dengan cepat menyebar luas, menarik perhatian publik begitu, dan menuai reaksi negatif. Buntut dari viralnya video tersebut, jajaran Polda Kalbar dikabarkan telah menerima adanya laporan mengenai kasus tersebut. Akun Instagram @sc_politik mengunggah video yang berisikan bahwa Rizky Kabah telah diproses secara hukum. Unggahnya kayak gitu kata-katanya. Breaking news terkait si Boti ini. Jatuh. Sudah ada tindak lanjut dari teman-teman kepolisian Polda Kalimantan Barat @kalbar_presisi. Udah ya, jangan ngetek gue lagi wahai netizen. Sudah diatensi kepolisian. Sekali lagi thank you abangda di @kalbar_presisi, tulisnya dalam unggahan tersebut. Sementara itu,
Dalam video unggahan tersebut nampak tangkapan layar pesan singkat Instagram akun resmi Polda Kalbar yakni @kalbarpresisi. Pesannya seperti itu tulisannya. Selamat siang, menginformasikan bahwa sudah adanya laporan terhadap pemilik akun tersebut dan saat ini akan berlanjut pada proses penyelidikan. Bunyi tangkapan layar tersebut. Ya, gue balik lagi ke layar. Ini menarik kalau ngomongin manusia ini. Sebenarnya gue pengen bahas ini di segmen selanjutnya karena ini jadi bahasan gue di Hanafi Says, tapi sedikit aja di sini. Kalau ngomongin kreator kayak manusia yang namanya Rizky Kaba ini, maksud gue ini kayaknya memang yang paling banyak muncul di TikTok adalah mereka-mereka yang laki-laki yang logatnya atau gerak tubuhnya tuh kayak boti gitu. Ih, jelek ih gitu kan. Ya lu tau lah maksud gue, boti-boti gitu yang cowok tapi kelakuannya hampir mirip kayak cewek gitu. Agak ke wanita-wanitaan. What the fuck, wanita-wanitaan? Ya kayak gitu. Jadi kayak gini tuh kadang-kadang sering kali kalau misalkan mereka blunder atau melakukan sesuatu yang kontroversial, itu ramai. Nah, ini salah satunya nih. Dan ini ntar mungkin di segmen yang selanjutnya gue akan ngomongin ini dari perspektif sebagai konten kreator dan juga cara menanggapi kasus ini. Karena kembali lagi, ini kenapa gue pengen ngomongin ini nanti di segmen selanjutnya. Alasannya satu, karena gue pernah mengalami kejadian tersebut, tapi untungnya ini nggak sampai ke pihak kepolisian. Karena memang gue menyebutkan atau menyampaikan sesuatu pendapat begitu yang nggak merugikan pihak guru, nggak merugikan pihak kepolisian, nggak merugikan pihak manapun. Gue cuman ngomong sesuatu, ngomongin sebuah fenomena tertentu yang sayangnya kayaknya pada saat itu disalah tangkap gitu, salah tangkap para netizen ini terhadap pendapat gue pada saat itu. Tapi ntar gue akan bahas di situ ya, bahas di segmen selanjutnya. Jadi itu aja segmen news update untuk kali ini. Untuk kalian yang mau dapat informasi terupdate setiap saat, kalian bisa langsung cek aja di portal berita terpercaya yang terdaftar di media pers. Ada CNN jangan dulu, dia masih diboikot juga. Detik.com, Liputan 6, Kompas ya, Jawapos.com, Liputan 6 bener, terus Merdeka.com dan yang lain-lainnya. Banyak banget tuh portal berita media terpercaya yang ada di luaran sana yang terdaftar Dewan Pers. Kalian bisa cari beritanya di sana. Dan kalau kalian dapat informasinya dari broadcast message dari sosial media gitu, jangan asal sebar, oke? Cek dahulu beritanya benar atau enggak, cek sumbernya jelas atau tidak. Cek juga di portal berita apakah berita tersebut ada. Kalau misalkan ada, coba cek juga di portal berita yang lain apakah narasinya juga sama. Kalau semuanya udah terkonfirmasi, silahkan kalian sebar gitu ya. Mari kita sama-sama jadi netizen yang cerdas dan bijak. Cek dahulu, sebar kemudian. Oke, yes. Next segmen, kita sudahi dulu segmen yang pertama ini. Kita akan maju ke segmen kedua setelah jeda iklan. Kita akan ngobrolin soal kasusnya si Rizky Kaba ini. Dan gue pengen mengeluarkan semua unek-unek terkait kreator yang satu ini. Dan sebenarnya gue juga pengen cerita sedikit-sedikit ya terkait gue juga sebagai konten kreator di TikTok dari 2020 akhir sampai sekarang, walaupun sekarang udah nggak terlalu aktif begitu. Dan pengalaman gue ketika dapat kasus yang seperti ini, karena gue juga pernah mengalaminya. Gue akan bahas semuanya, tapi nanti setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap bareng kita di Lukman Channel Live Show season kelima di episode ketiga. We'll be right back.
Oke. Kembali lagi kita di Lukman Sirait Live Show. Season kelima episode ketiga, sorry. Agak gagu-gagu gitu ya. Oke. Gua munculin dulu semua grafisnya sebelum kita lanjutkan gitu ya. Oke. Segmen yang kali ini gue pengen ngomongin kasus Rizky Kabah yang tadi yang sempat gue singgung di berita yang ketiga di segmen news update tadi, dan kita akan melihat lebih dalam sebenarnya gimana sih kasus ini dan gimana tanggapan gue sebagai seorang kreator juga yang gue akan bisa ngeklaim kalau gue adalah yang mungkin secara jadi konten kreator gue yang paling senior dari dia. Gue boleh ngeklaim seperti itu ya karena gue nge-TikTok dari 2020 akhir. Kalau secara personally, secara pendidikan, gue lebih senior dari dia juga karena dia lulus SMA tahun 2020. Generasi anak karena generasi COVID. Hai. Kok gitu sih, man? Oke, kita akan mulai aja segmen Hanafi Says kali ini. Oke. Kita akan mulai dari sebelumnya gini, gua kan ini kan namanya gara-gara video di TikTok ya. Jujur, gua belum nonton sama sekali dan gua bahkan ngerasanya kayaknya nggak tertarik untuk nonton karena yang namanya orang kontroversial ya kan, gue kayak ngerasa malas aja gue nontoninnya. Cuman karena ini untuk jadi pembahasan, mau tidak mau gue mesti mencari doxlinya atau dokumen aslinya kalau istilahnya. Gue mesti nyari doxlinya di mana. Dan gue menemukan, walaupun sebenarnya kalau dari akun realnya si Rizky Kabah ini udah dihapus, sudah pasti dihapus, tidak mungkin tidak. Jadi gue ngelihat atau nemuin doxlinya ini dari portal berita. Gue akan kasih lihat ke lo, ini dia. Kita lihat bareng-bareng ya. Korupsi, say. Kalau lo gak percaya nih, nonton videonya di caption. Udah gue tag. Hah, gimana? Masih lo mau percaya sama guru, hah? Masih lo mau hormat sama guru? Hah? Semua guru itu jahat, Besti, ya. Dan mereka itu ya secara tidak langsung udah nyiksa orang tua lo, tau nggak, dengan meminta dana-dana untuk keperluan sekolah. Alasannya kayak untuk uang gedung lah, untuk uang sumbangan lah, untuk uang buku LKS lah. Asal lo tau ya, itu tuh udah tanggungan pemerintah, anjir. Dan sekolah negeri itu seharusnya gratis, anjir, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Asal lo tau, kecuali lo sekolah di swasta, baru dia tuh dipungut biaya. Ini anak orang pengen sekolah di negeri, pengen belajar yang bener, malah dipalas dimintain duit. Situ guru kok pemerasan. Najis deh, on. Nih asal lo tau ya, gaji guru negeri itu saya kecil, anjir. Palingan ratusan ribu atau enggak mentok-mentok UMR 3 jutaan. Tapi kok mereka bisa ya foya-foya sampai ada yang keluar negeri segala. Bahkan sampai ada yang renovasi rumah, say. Oh my god, duit dari mana tuh? Oh jelas dong, dari korupsi. Najis banget deh, oh my god. So ya, mulai sekarang lo jangan pernah percaya sama guru ya, Besti. Dan jangan sekalipun lo hormat sama guru ya, Besti. Karena mereka udah nyiksa orang tua lo dengan meminta dana-dana yang tidak diperlukan untuk sekolah. Lo tuh seharusnya belajar yang bener, dengan tenang, dan jadi orang pintar. Ini malah dipalak, dimintain duit. Mereka itu tuh gak pantas disebut guru. Pantasnya disebut pemalak, pemeras, dan koruptor. Oh my. Wow. Aduh, bencong satu ini. Sorry ya, gue mesti ngomong kayak gini. Tapi setidaknya itu gak kasar loh. Jadi kalau misalkan dibilang, wah Lukman batal puasanya karena ngomongin kasar, ini gak kasar, bencong tuh gak kasar, cuy. Santai aja. Gini, sebelumnya gini, kalau ngomongin bersoral, gue punya banyak temen boti kayak gini. Tapi gak segininya juga sih. Ini mereka ngomongin isu ya udah ngomongin isu, tapi gak senyinjir ini bibit-bibit ibu-ibu gosip nih. Makanya ini makanya kelakuan boti seperti ini kayak malah kayak itu tuh mau jadi memang bibit-bibit jadi penggosip. Dia cocok nih besok nih kalau misalkan dia sukses, dia kan jadi TikToker nih. Kalau dia udah semakin besar dan kemudian dikenal, mungkin bakal diundang di TV, di hire jadi host insert. Oke. Kita mau ke substansinya aja. Oke, jadi gini.
Dia bilang kalau semua guru tuh koruptor. Kenapa dia bilang kayak gitu? Tadi salah satu yang sempat diucapkannya yaitu adalah di mana guru itu suka malakin siswanya, yang secara tidak langsung katanya itu nyiksa orang tua kalian para siswa gitu kata-katanya. Itu kata-katanya dia ya, bukan gue. Terus dia bilang kalau dia tuh guru-guru tuh kadang-kadang suka sok-sok minta dana untuk keperluan sekolah, padahal sebenarnya itu buat dirinya sendiri gitu kan. Entah alasannya buat bayar sekolah lah, buat gua gedung dan yang lain-lainnya. Oke. Kalau ngomongin ini, gua nggak tahu lu ya Reski Boti 1 ini gua nggak tahu lu paham nggak sih? Ini gua nggak tahu juga ya. Kalau misalkan di SD gua nggak tahu, memang mungkin sistemnya jadi beda gitu loh. Jadi ini kalau misalkan relevansinya atau referensinya dari misalkan lu sekolah di SMP atau SMA, mau lu negeri maupun swasta, itu ada yang namanya susunan TU, tata usaha. Tata usaha ini nggak semuanya guru. Bahkan gue yakinnya TU itu bukan guru, mereka cuma pegawai aja. Dan biasanya yang ngasih kayak ke kita untuk bayar SPP, uang gedung dan yang lain-lainnya itu adalah dari pihak TU, bukan dari pihak guru. Karena dia selama gue sekolah ya 12 tahun gue sekolah SD, SMP, SMA nggak pernah ada guru manapun ya, mau wali kelas gue, wali kelas gue, atau bahkan guru-guru bidang mapel tertentu, itu mereka yang minta untuk kita bayar SPP. Yang justru yang ngasih kita advice untuk segera bayar SPP atau bayar uang gedung adalah dari pihak TU. Oke. Tapi gue gak tahu, mungkin si manusia Boti 1 ini mungkin ngelihat kasusnya mungkin beda, mungkin ngelihatnya beda gitu. Mungkin di pengamatannya dia selama dia sekolah itu ngelihat kayaknya yang sering kali malak atau yang minta uang biaya sekolah dan yang lain, minta siswanya untuk bayar SPP dan yang lain-lainnya adalah dari pihak guru. Tapi gue nggak tahu, mungkin di penglihatannya atau di pengamatannya seorang Reski Boti ini memang seperti itu. Tapi kalau gue sendiri, gue ngerasanya bayar SPP dan yang lain-lainnya, advice seperti itu yang menyampaikan adalah pihak TU-nya, bukan pihak gurunya. Gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada kata-kata menarik di mana gaji guru sekolah negeri itu kecil. Biasanya nggak sampai sejutaan, nggak sampai jutaan, berapa ratus ribu tadi. Tapi kok mereka bisa keluar negeri dan yang lain-lainnya. Pertama gini, gue jarang banget ngelihat guru negeri, guru sekolah negeri itu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kalaupun mereka jalan-jalan ke luar negeri, mungkin, gue bisa bilang mungkin, tapi mungkin aja kata-katanya si Reski ini benar. Tapi nggak semuanya seperti itu. Ada dari mereka mungkin yang keluar negeri memang mereka punya uang karena dari penghasilan suaminya. Kalau dia gurunya cewek ya. Tapi kalau misalkan gurunya yang cowok, mungkin istrinya yang kaya. Bisa jadi. Atau dia punya sambilan jadi konten kreator yang dimana penghasilannya lebih besar daripada gaji guru, yang membuat akhirnya guru-guru ini, si orang-orang yang disebut guru ini yang disebut sama si Reski Boti ini bisa keluar negeri gitu. Jadi uangnya bukan dari gaji dia sebagai guru. Paham gak maksud gue? Jadi dia duit jadi guru. Maksud gue kalau misalkan gini ya, kita ngomongin PNS deh. Kita ngomongin PNS ya. Guru PNS dengan gaji yang gue nggak akan bilang itu sampai cuma ratusan ribu ya. Gue yakinin itu gajinya pasti jutaan. Jarang banget gue ngelihat PNS gajinya tuh ratusan ribu. Guru PNS ya ini. Kalau guru PNS tuh biasanya angkanya jutaan. Jarang banget gue ngelihat mereka yang bahkan guru-guru PNS yang penghasilannya atau kehidupan mereka itu hanya berpangku pada hasil dari gaji PNS. Itu uangnya cukup untuk keluar negeri. Boro-boro keluar negeri, keluar kota aja mereka masih mikir-mikir. Kalaupun mereka mau pulang kampung, nunggu THR, mungkin ya kayak gitu ya, nunggu THR gitu untuk ngumpulin, untuk bisa pulang kampung. Bahkan mereka kalau mau beli gadget, mikir-mikir dulu gitu, nabung dulu duitnya, karena duitnya tuh terutama untuk guru-guru yang memang merantau. Guru-guru yang merantau mesti mikirin dulu gajinya buat bayar kontrakan atau bayar kosan gitu, buat beli makan selama 1 bulan 3 kali sehari itu mesti nyari yang murah-murah. Gitu kan.
Kalau honorer oke, memang kalau honorer memang gajinya tidak sebesar itu. Ya contohnya siapa? Guru gembul, ya kan. Banyak tuh teman-teman gue yang jadi guru honorer, emang gajinya sekecil itu. Tapi nggak pernah ngelihat guru-guru yang seperti ini keluar negeri. Maksud gue, kok bisa-bisanya ngomongin kayak gitu. Tapi kok bisa ngomongin mikirnya semua guru yang dananya atau gajinya ratusan ribu bisa keluar negeri. Itu dari hasil apa? Dari hasil korupsi. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada kata-kata kita untuk kalian para murid yang nonton videonya ini untuk jangan hormat sama guru. Oke. Kalau ngomongin hormat atau apa itu hak lu. Kalau gue selalu mencoba untuk selalu menghormati guru gue. Alasannya simpel. Setidaknya mulai gue SMA, ketika gue ngelihat sistem pendidikan dan gimana cara guru-guru ngajar dan yang lain-lainnya gitu dengan kehidupan sekolah, begitu kehidupan pendidikan, gue baru sadar, gue kemudian menyadari sejak SMA bahwa sebenarnya guru-guru itu mereka berusaha untuk membuat siswanya jadi seperti, kalau misalkan mereka kalau udah lulus seperti sekarang nasibnya seperti itu. Nih ya, gue jadi kreator, gue jadi videograf, jadi konten kreator, gue jadi orang yang suka bikin film, gue suka bikin konten yang gue suka belajar tentang dunia pertelevisian. Gue bisa seperti ini, karir gue bisa seperti ini gara-gara apa? Gara-gara guru. Nih ya, andaikan gue dulu ketika gue senang banget bikin animasi pakai After Effects, gak ada dukungan dari guru. Karena saat itu ada lomba, kalau gak ada dukungan dari guru untuk ngasih semangat ke gue mungkin gak akan jadi seperti sekarang. Karena dari SMA gue udah sadar bahwa peran guru tuh penting banget. Jadi gue setidaknya gue mencoba untuk mempunyai rasa hormat dan rasa respect gue kepada guru. Karena selama dari apa yang gue alami ini ya guys, guru mempengaruhi bagaimana cara gue bersikap, bagaimana cara gue bertindak, bagaimana cara gue mengambil keputusan gitu ya. Gue yang sekarang harusnya kuliah untuk semester ini gue lulus, tapi gue terpaksa merelakan kuliah gue untuk gak gue terusin. Padahal ini udah dikit lagi udah mau selesai loh. Cuman gue relakan dan gue akhirnya memilih untuk fokus ke gue yang memang, karena yang tahun ini alhamdulillah gue keterima CPNS. Itu semua pengambilan keputusan ya. Itu semuanya cara mengambil keputusan gue itu melihat dari bagaimana para guru-guru ini mengambil keputusan juga. Gitu loh. Jadi apa yang guru-guru gue ajarkan ke gue, itu jadi gue yang sekarang begitu. Paham nggak maksud gue? Itu. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin kasus ini yang dipermasalahkan adalah kata-kata semua yang dipakai sama si Reski Kaba yang satu ini. Karena seperti kalau kita ngomongin oknum tuh banyak banget, tapi kita nggak bisa bilang semua. Karena gue yakin guru tuh masih banyak kok yang waras. Masih banyak kok guru yang waras. Masih banyak guru yang memang mau mengabdikan dirinya untuk kemajuan bangsa ini tanpa memikirkan dia mau dapat gaji berapa. Banyak bos. Dan ketika video ini muncul, ya jelas pastinya untuk orang-orang yang dengerin, untuk orang-orang yang nontonin pasti sakit hati. Guru-guru yang nontonin pasti sakit hati. Karena secara langsung si TikToker ini mengeneralisasi semua guru melakukan tindakan korupsi. Jadi gitu. Gue coba balik ke layar utama dulu deh. Nah, gue mungkin ngomongin sedikit ya bagaimana pengalaman gue sama guru. Seperti yang tadi udah gue bilang, seperti yang tadi sebelumnya, kalau ngomongin bayar SPP, uang gedung yang katanya untuk kemajuan untuk kepentingan sekolah, tapi sebenarnya untuk kepentingan pribadi, itu gue nggak nemuin. Karena memang selama gue SD, ya SD itu yang minta untuk kita bayar uang sekolah tuh kepala sekolah, bukan guru, ya nih, bukan guru, kepala sekolah. Kepala sekolah yang nggak advice kita untuk bayar SPP dan uang gedung.
Itu kalau SD. SMP, SMA ada yang namanya tata usaha. Pihak tata usaha yang memberikan advice ke kita untuk cepet lu bayarlah gitu. Untuk lu bayar SPP dan uang gedung gitu. Jadi nggak ada istilah guru memalak siswanya hanya untuk membayar SPP dan uang gedung yang katanya bakal dipakai untuk kepentingan dia pribadi gitu. Nggak pernah ada sama sekali kayak gitu. Itu yang pertama. Terus gaji tadi ya, ngomongin gaji. Guys, kalau di guru negeri itu kan nggak cuma guru negeri itu ada namanya guru PNS. Kalau ngomongin guru PNS gajinya memang udah ditetapkan sama negara. Lo bayangin, kalau gaji guru itu kita kasih kasarannya 2 jutaan lah, ya. Gaji guru 2 juta per bulan. 2 juta per bulan, ya. Selama 1 bulan mereka digaji setiap bulannya 2 juta. Nah, mereka tetap dapat mungkin ya, mereka dapat tunjangan begitu ya, tunjangan untuk transport, tunjangan untuk makan dan yang lain-lainnya begitu ya kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, 2 juta di zaman sekarang itu kalau dipakai, terutama kalau misalkan tadi yang ngomongnya kok bisa itu jalan-jalan ke luar negeri, tiket pesawat mungkin bisa lebih dari 1 juta sekarang. Bahkan kayaknya lebih dari 1,5 juta bahkan. Maksud gue, dengan gaji 2 juta per bulan untuk guru PNS kayaknya sangat mustahil kalau misalkan hanya berpaku pada gaji PNS ya. Kalau hanya berpaku pada gaji PNS, angka 2 juta kalau dipakai buat luar negeri langsung ludes habis. Sisanya paling cuma buat apa? Buat makan yang Indomie aja. Gitu. Makanya tapi gue tak kasih tambahan tadi, mungkin guru-guru PNS ini mungkin juga nyambi jadi konten kreator atau mungkin jadi reseller di toko online atau sebagainya gitu kan, yang dimana penghasilannya lebih besar daripada gaji sebagai PNS. Itu baru PNS, belum lagi honorer. Honorer itu gajinya yes jelas di bawah ratusan ribu. Jadi pernyataannya si Rizky Boti itu gue jadi lupa nama lengkapnya. Si Rizky Boti ini sempat bilang kalau gaji guru di Indonesia gaji guru sekolah negeri itu kecil, ratusan ribu. Dia gak nyebut jutaan ya, ratusan ribu, di berapa ratus ribu lah gitu. Kalau misalkan ini ditujukannya ke honorer, yes betul. Tapi ketika kata-kata pengguna tapi mereka bisa keluar negeri, guru honorer boro-boro bisa keluar negeri. Mereka nyari makan aja mesti mikir-mikir dulu, gue makan apa ini biar setidaknya gaji gue, misalkan gaji honorer satu bulan 600 ribu ini bisa mencukupi kebutuhan gue selama 1 bulan. Itu gimana caranya gitu kan. Nih ya, gue kasih tahu, 600 ribu sebulan itu sama kayak uang saku gue mingguan selama gue kuliah. Nih ya, gue kasih tahu, selama gue kuliah, uang saku mingguan itu 150 ribu. 150 ribu itu cukup untuk apa selama seminggu? Beli beras 2 kilo ya, beli beras 2 kilo, sayur atau bahan pokok lainnya ya kita misalkan habisnya 100 ribu lah semuanya gitu ya. Sisa 50 ribu. Sebagai untuk zaman sekarang kehidupan kita pasti tidak hanya bergantung pada konsumsi kita kayak makan gitu ya, tapi juga mungkin untuk kostum, untuk perawatan diri, ya, untuk kegiatan kita yang membutuhkan internet, kita pasti beli pakai data gitu kan, 50 ribu. Emang cukup untuk emang dengan sisa 50 ribu bisa mencukupi semuanya? Kan tidak. Bayangin, itu 1 minggu loh, 1 minggu 150 ribu. 1 bulan kalau digaji 600 ribu, setara gaji honorer. Apakah selama 1 bulan semua itu bisa mencukupi? Sepertinya tidak. Tergantung ya, setiap orang kan cara managing duitnya beda-beda ya. Kalau gue sih dengan cara kalau selama gue kuliah dulu ya, selama 1 minggu 150 ribu masih kurang menurut gue gitu. Jadi boro-boro keluar negeri 600 ribu bos, 600 ribu mau kemana lo? Lo naik kereta dari pindah provinsi gitu mungkin masih lebih mahal, masih bisa habis setengahnya bahkan lebih. Lo bayangin tuh
Jadi gitu. Terus dia bilang ngajak anak-anak yang nonton videonya untuk disrespect sama si sama guru-guru yang seperti ini. Yes, kalau oknum guru-guru yang memang melakukan tindakan yang jahat seperti itu, yes kita disrespect. Tapi kalau semua kayaknya enggak, karena kembali lagi gue bilang tidak semua guru seperti itu. Ada yang baik guru loh. Guru tuh ada yang baik. Ada yang memang mereka tulus melaksanakan kewajibannya sebagai pengajar. Ada yang tulus. Sayangnya memang jumlahnya tidak banyak dan memang tidak banyak, dan memang kita agak jarang untuk bisa menemukan orang-orang seperti itu. Mungkin di momen-momen tertentu kita bisa menemukan guru-guru yang seperti itu. Banyak banget di zaman gue SMA yang gurunya memang setulus itu. Mereka ngajar dengan setulus hati. Mereka nggak peduli mereka mau digaji berapa. Mereka mau dengan ketulusan hatinya ngajarin kita berbagai macam ilmu yang dia ketahui, mengajarkan ilmu sesuai kurikulum begitu, dengan caranya dia untuk membuat kita semakin paham dengan pelajaran tersebut gitu. That's why gue mencoba untuk selalu respect dengan guru gue. Kalau misalkan lo tanya ke gue, guru-guru yang lo gak respect tuh yang seperti apa? Oke, yang pertama seperti yang tadi oknum-oknum guru yang melakukan kejahatan seperti itu. Yes, gak salah Rizky ngomong kayak gitu. Kesalahannya cuma di kata semua yang dia pakai itu. Kemudian yang selalu memberikan branding jelek ke siswanya, bahkan sampai sudah jadi alumni, sudah besar, brandingan itu masih nempel. Gue ceritain, gue punya guru namanya Soyi. Bodo amat, gue mau nyebutin namanya, udah. Gue punya guru namanya Soyi. Zaman gue SD, kan dia guru wali kelas gue kelas 4. Gue tuh dulu dianggapnya tuh tukang ngelapor ke orang tua. Kenapa gue dibilang tukang ngelapor ke orang tua? Karena gue tuh jadi korban bully, teman-teman. Gue pernah jadi korban bully sama teman gue sendiri. Gue dihajar lah, padahal gue nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Gue kadang-kadang suka dijailin. Gue nggak tahu mereka konteksnya memang bercanda atau mereka kesel aja sama gue. Dan kemudian kan gue pengen ngebales ya, tapi mereka kayak ngerasa gue menseriuskan kejadian tersebut, dan akhirnya gue dipukulin segila itu. Padahal jujur ya, setelah kejadian tersebut kan gue pulang ke rumah, orang tua gue tuh ngelihat gue tuh habis dipukul kayak gitu. Lo tau gak, pada saat itu gue tuh berpikiran dewasa, asik. Gue berpikiran dewasa. Kenapa? Maksudnya gimana? Ini kan kejadian gue yang ngalamin ya. Gue tuh nggak mau sampai orang tua gue tuh dilibatkan dalam masalah kayak gini. Biarinlah, gue jadi kayak biarinlah gue yang merasakan kayak gini, mungkin gue juga yang salah gitu ya kan. Maksud gue, cuman karena gini, orang tua gue tuh sampai nyecar gue gitu. Bokap nyokap gue tuh sampai nyecar gue. Lo diginiin sama siapa gitu kan. Gue nggak mau jawab. Kenapa? Karena gue tahu kalau gue menyebutkan namanya, yang akan terjadi adalah keesokan harinya orang tua gue akan menemui si anak dan balas dendam dan ngajar balik tuh anak. Sebagai orang yang punya hati, gue gak mau dong orang tua gue kayak gitu. Masa orang tua gue ngajar anak kecil sih yang seumuran sama gue? Mending orang tua sama orang tua gitu, kasih tahu gitu anaknya kayak gini gitu. Ketika saat itu gue kan nggak bisa bohong lagi, gue nggak bisa menutupi diri gue. Akhirnya gue sebutlah nama temen gue. Keesokan harinya orang tua gue saat itu gak masuk karena memang lagi sakit-sakitnya. Keesokan harinya orang tua gue datang ke sekolah ngajar tuh anak. Dan itu terjadi selama gue kelas 4 dan kelas 5. Dan sejak itu gue disebut anak yang tukang lapor. Dan itu brandingan itu masih sampai sekarang. Si Soyi itu masih sampai sekarang nyebut kayak gitu. Ketika gue ketemu, ini terakhir ya, gue ketemu sama dia ketemu di SD itu 2019. Dia ngelihat muka gue yang udah semakin dewasa kayak gitu. Dia selalu ngucapin, oh ini yang dulu ya tukang lapor orang tua ya. Wah ini tukang lapor ya, tukang wadulan kalau di bahasa Jawa tukang wadulan gitu. Gue langsung sampai sekarang sakit hati sumpah. Makanya gue bilang gue disrespect sama guru yang kayak gini. Maksud gue, ya udahlah itu kejadian dulu, nggak perlu sampai di branding sampai gue dewasa kayak gitu terus gitu. Maksud gue kan semakin dewasa gue juga akan berubah, nggak akan seperti itu juga. Gue menghadapi masalah ya udah gue yang hadapi sendiri. Gue nggak mau melibatkan orang tua gue atau kerabat gue dalam
problem seperti itu gitu. Biarkan ketika masalah itu datang, gue aja yang nanggung. Gue pengennya kayak gitu. Cuman ya si Soy ini emang agak why juga nih manusia gitu ya kan. Tapi ya gue nggak tahu ya sekarang dia kabarnya seperti apa, beliau kabarnya seperti apa. Tapi gue dalam hati gue bilang kalau semenjak itu gue nggak akan lagi ketika gue ke SD gue nggak akan ngelihat mukanya dia lagi, dan gue nggak akan ngelihat bodinya yang begitu gendut, gue bilangnya yang cempluk kayak gitu. Kayaknya dia obesitas deh. udah ganggu, jangan. Ntar pas pahala puasa gue berkurang. Oke. Kembali ke kasusnya si Reski Kaba ini. Melihat kasus tersebut, gue dapat kabar terbaru kalau katanya si Reski Kaba ini sampai ketakutan. Jadi lucu nih. Dia sampai ketakutan, bahkan sampai kabur, diduga dia katanya kabur ke Jakarta. Menurut gue agak bodoh sebenarnya. Kok dia malah kabur ke Jakarta sih, maksud gue? Bukannya kalau dia ke Jakarta malah gampang ketangkap ya? Tapi ini gue kasih lihat, kalau misalkan lo mau cari beritanya atau nyari infonya, biasanya tuh di Twitter atau di X tuh update banget. Ini gue kasih lihat ke lo aja deh. Nih, yang lo lihat sekarang di sini nih. Bentar, nih nge-like. Nge-like gak nih? Oke, 24:19. Oke. Ini kalau lo lihat di sini, Iki atau Rizky Kaba Nazar. Nah, ini nih. Kabur dari rumahnya setelah resmi dilaporkan PGRI official. Dia kabur tanggal 25 Februari, dugaan kuat ke Jaksel. Ini banyak banget nih. Mau speak up soal anak yang hina guru itu. Dulu aku pernah deket kenal sama dia sampai akhirnya kita ketemu di Bali, aku biayain hampir semua kebutuhan, dan di sini sampai habis jutaan. Wow. Gila. Gerakan Peace juga bikin konten itu juga. Antara ya, portal berita sudah pasti bakal ngeberitain ini. Lo kalau nyari beritanya di X, lo akan dapat fakta-fakta yang luar biasa gilanya tuh. Lo bayangin tuh. Oke. Ini kelihatan tuh. Sampai bahkan dikulitin tuh dia alumni mana gitu ya kan. Dia udah lama lulus dan yang lain-lainnya tuh. Banyak banget tuh. Lo kalau lo lihat tuh, wah. Gila banget. Ini ngeri guys. Tapi kalau misalkan lo penasaran, lo cari aja Rizky Kaba, lo cari di X. Lo akan dapat banyak insight lah di situ. Dapat insight guys. Gini, kalau gue ngelihat kayak gini, ini gue ceritain aja bagaimana gue mengalami kasus yang hampir serupa, tapi alhamdulillah, tapi untungnya gue nggak sampai dilaporin, karena sebenarnya gue pendapat gue ini nggak yang menghina golongan tertentu atau menjelekan golongan tertentu. Jadi gue ceritain aja. Mungkin teman-temannya ada yang udah tahu, tapi buat yang kalian yang belum tahu, gue ceritain aja di sini. Jadi gue pernah di tahun 2021 di bulan April. Pada saat itu April 2021 ada pengumuman calon mahasiswa baru yang lolos lewat jalur SNMPTN. Kalau zaman sekarang nyebutnya adalah SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, SNBP. Kalau dulu namanya SNMPTN. Ketika lulus ketika saat pengumuman itu muncul, banyak banget dari mereka yang ngepost keberhasilan mereka lolos di SNMPTN. Ngepost bagaimana hasil mereka keterima di PTN-PTN impian mereka di jalur SNMPTN tersebut. Kemudian gue bikin video reaction. Tapi video reaction ini bukan ngarah ke orang yang gue stitch. Kalau di TikTok kan ada istilah namanya stitch. Stitch itu tuh stitch itu adalah fitur di mana memungkinkan kita sebagai kreator TikTok untuk bikin respon dari postingan orang lain. Jadi postingan orang lain itu nanti diambil selama 5 detik gitu, diambil sebagian aja 5 detik. Kemudian akan disambung dengan video kita yang dimana isinya bisa reaksi, bisa komentar atau apapun begitu. Nah, gue stitch
video salah satu yang menang. Kemudian gue kasih tahu, selamat untuk lo yang keterima di SNMPTN. Dan gue pengen ngasih tahu ke lo, jangan sampai ketika euforia sebagus ini, semeriah ini, itu ternodai dengan kejadian di tahun 2020. Jadi buat teman-teman tahun 2020, kalau lo ngikutin Twitter, lo mungkin masih ingat di tahun 2020 ada seorang anak yang sombongnya minta ampun. Jadi dia tuh lolos SNMPTN, tapi dia tuh gayanya atau narasinya itu tuh kayak sombong banget. Jadi dia nge-tweetnya tuh kayak gini. Alhamdulillah, gue lolos SNMPTN tahun ini. Buat yang lain yang nggak lolos SNMPTN, lu sekolah ngapain aja? Kesannya kan merendahkan mereka yang nggak keterima SNMPTN. Tapi kan kita nggak tahu mereka yang nggak lolos SNMPTN, yang mungkin lu ragukan dia sekolah ngapain aja, mungkin aja dia bisa lolos SBMPTN. Dan itu gue sebut ada kata-kata yang mungkin ini jadi kontroversi, di mana gue bilang malah lebih terhormat yang lolos SBMPTN daripada yang SNMPTN. Dan orang-orang berpikir kalau gue merendahkan yang SNMPTN. Padahal fakta uniknya adalah gue masuk ke kampus, gue masuk kuliah, gue lolos di tempat PTN gue, itu jalurnya SNMPTN juga. Jadi ketika ada orang-orang yang bilang gue merendahkan anak-anak SNMPTN, aneh. Kenapa gue bilang aneh? Ngapain gue merendahkan diri gue sendiri? Kan gue kan lolos SNMPTN juga. Ngapain gue merendahkan diri gue sendiri? Itu. Terus itu jadi kontroversi juga karena katanya lebih terhormat SBMPTN daripada SNMPTN. Terus bilang nggak ada yang terhormat, Kak. Ada salah satu komentar, gue ingat banget dari kata-kata gini, nggak ada yang terhormat, siapa yang lebih terhormat gitu, karena semuanya sama-sama punya struggle. Yes, makanya gue bilang SNMPTN ada struggle-nya. Kenapa? Lu mesti mempertahankan nilai lu yang bagus selama lu sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 selama 6 semester, 5 semesteran. Lu mesti punya nilai yang stagnan bagus. Nah, itu struggle-nya tuh. Itu struggle-nya anak SNMPTN. Anak SBMPTN juga ada struggle-nya, tapi struggle-nya lebih berat lagi. Kenapa? Karena gue yakin ya, mereka yang daftar SBMPTN itu pun juga pengen mencoba peruntungan mereka untuk jalur SNMPTN. Tapi mungkin mereka nggak terima. Mereka juga effortnya jadi lebih besar. Kenapa gue bilang effortnya lebih besar? Karena mereka mesti belajar tambahan soal, belajar banyak lagi pelajaran yang secara kalau lihat soalnya itu nggak pernah lu akan bayangkan ada di zaman lu SMA. Zaman di SMA nggak ada kayak gitu-gitu. Dan lu mesti belajar materi tersebut yang dimana soalnya tuh high order thinking skill, nggak sekedar kayak soal UN atau soal ujian sekolah. Ini soalnya serumit itu. Gue yang ngelihat teman-teman gue yang belajar SBMPTN, gue ngelihat soalnya aja gue pusing. Ya, makanya karena gue ngelihat mereka yang belajar luar biasa dan akhirnya mereka lulus, mereka bisa lolos di jalur SBMPTN, itu gue respect banget. Karena mereka di samping harus mempertahankan nilainya, walaupun ntar ujung-ujungnya nggak lolos di SNMPTN, mereka juga mesti belajar selama beberapa bulan untuk bisa lolos SBMPTN, belajar banyak banget soal yang gitu banget, yang sesusah itu. Makanya gue bilang kayaknya memang lebih terhormat. Bukan berarti yang SNMPTN nggak terhormat, enggak. Makanya gue bilang Indonesia, ya Allah, masyarakat Indonesia, literasi lu tuh gimana? Literasinya gimana sih? Pantesan IQ-nya 78 rata-rata ya kayak gini gitu. Orang pada salah tangkap duluan gitu tanpa mencerna dulu kata-kata gue seperti apa gitu. Dan setelah kejadian itu ya sebenarnya nggak yang gimana gitu. Cuman lucunya adalah video itu kan rame. Kemudian dibawalah ke X, ke Twitter dulu. Di kalau nggak salah di ini di area julid tuh. Jadi di area julid ada yang nge-share video gua, nge-share screenshotan postingan gua. Kemudian setelah itu ramai banyak banget teman-teman gue yang satu kampus nge-tagin gue terus, Lukman kok kayak gini sih? Kok Lukman kayak gitu banget sih sama teman-teman yang ini yang lucunya ya, yang komentar yang nge-tag gue adalah teman-teman yang satu SNMPTN. Maksud gue teman-teman gue bodoh semua juga ya gitu.
Teman-teman gue pada bego-bego semua nih, teman-teman kuliah gue. Tapi mohon maaf, kayaknya memang gue terlihat bego. Kenapa kalian bisa lolos? Kayak kalian bisa lulus kuliah? Gue terpaksa merelakan. Tapi setidaknya gue PNS. Wah! Setidaknya gue CPNS guys. sombong lagi. Tapi teman-teman, ketika kejadian itu berlangsung, untungnya gue nggak yang sampai gimana gitu. Gue terima aja. Orang-orang mau ngujat gue silakan, nggak apa-apa. Karena gue percaya walaupun orang-orang ngejat di hari yang sama, di hari-hari berikutnya akan terlihat seperti biasa. Orang tuh gampang lupa. Orang tuh yang pertama, orang gampang lupa. Orang tuh gampang pemaaf. Udah itu aja. Intinya gini, kalau gue ngerasa ketika gue menyebutkan sesuatu atau membuat sesuatu, berstatement sesuatu, gue selalu mencoba memikirkan dulu. Gue skenario dulu. Gue bikin skenarionya, gue bikin skripnya dulu. Ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, gue coba cari kata-kata lain yang lebih halus dan lebih tidak menyinggung. Gue belajar dari situ. Di video yang gue nyebut SNMPTN itu gue memang udah konsep, memang gue akan ngomong seperti itu. Dan gak ada sama sekali gue mikir ini akan kontroversial. Cuman tiba-tiba aja, tiba-tiba kontroversial karena banyak orang yang mensalahartikan kata-kata gue. Itu aja. Dan gimana tanggapan gue? Kalau misalkan kejadian seperti itu, kalau misalkan lo kemudian ngelihat konten lo dan lo ngerasa, wah ini gue melakukan kesalahan, minta maaf aja. Berikan permohonan maaf. Mohon maaf, saya telah melakukan tindakan yang merugikan pihak-pihak tertentu. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan dari video tersebut. Kami tidak bermaksud untuk menyinggung semua pihak yang merasa tersinggung begitu. Apa yang saya ucapkan murni dari dalam hati saya atas keresahan yang saya rasakan selama ini, kayak gitu. Jadi intinya mah akui kesalahan lo gitu. Dan kalau sampai udah masuk ke jalur hukum, karena untuk kasusnya Reski Kabah ini udah masuk ke jalur hukum karena pihak PGRI Kalimantan Selatan atau Kalimantan mana tuh tadi lupa gue. PGRI Kalimantan mana gue lupa. Kalimantan Barat ya. PGRI Kalimantan Barat melaporkan si Reski Kabah ke Polda Kalbar terkait konten yang diduga menghina profesi guru. Nah, maksud gue kalau misalkan udah sampai ke ranah hukum, hadapi aja nggak apa-apa. Kalau lo sebagai warga negara yang baik ya, hadapin aja nggak apa-apa. Nggak perlu lo kabur dari kejaran hukum gitu, dari kejaran kepolisian. Kalau misalkan kalau memang lagi dicari, nggak usah kabur, ikutin aja nggak apa-apa. Kalau lo warga negara yang baik ya, ikuti aja prosedur hukum yang berlaku, udah. Nah, kalau misalkan kejadiannya kayak gini, si Reski Kabah ini akhirnya kabur sampai katanya kedeteksinya di Jakarta Selatan. Dia kabur dari Kalimantan kemudian ke Jakarta Selatan. Ini tolol juga sih menurut gua. Mohon maaf ya. Ini bodoh juga sih menurut gua. Ketika dia kaburnya ke Jakarta Selatan, kan juga potensi ketangkapnya juga gede. Maksud gua, kenapa lu harus kaburnya ke sana gitu? Kalau lu kaburnya ke Jateng, kalau lu kaburnya ke daerah-daerah yang nggak jadi pusatnya media lah, pusat sorotan media gitu, lu oke-oke aja, masih aman-aman aja, walaupun sebenarnya lu akan juga ketangkap, gue juga nggak tahu gitu. Cuman kenapa lu harus ke Jakarta yang dimana pusat sorotan media tuh paling besar di sana? Goblok banget maksud gue. Tolonglah kreator-kreator kalau mau melakukan sesuatu atau berakting atau melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, tolong dipikirkan baik-baik begitu. Dipikirkan, direncanakan dulu, dipikirkan dulu, rundingkan dulu begitu. Jangan tiba-tiba langsung kabur ke tempat yang gue bisa menyebutnya si Reski Kabah kalau beneran dia kabur ke Jakarta Selatan itu adalah keputusan yang salah besar. Aduh. Tapi gue nggak tahu ya, apakah dia akan gentleman mau bertanggung jawab dengan apa yang udah dia lakukan. Secara dia boti, dia bukan gentleman begitu. Maksud gue, hey Rizky, Anda laki, oke? Teman-teman gue yang boti, walaupun dia agak mental gitu, agak manja, lotoy gitu, tapi teman-teman gue yang ini masih ada jiwa lakinya, masih ada jiwa prianya, gentlemannya tuh masih ada. Lu kok enggak?
Astagfirullahaladzim. Tapi ya harapan gue ya, kepolisian segera mengusut tuntas kejadian ini, dan semoga ini jadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk kreator-kreator di sana. Kalau lu mau bikin TikTok, lu mau bikin konten gitu yang bikin pendapat atau lu bikin narasi begitu, gue mau ngasih saran ke lu, untuk bikin tulisan, jangan spontan. Jangan spontan keluar dari mulut lu. Lu catat dulu. Lu cari, lu lihat dulu, lu coba baca dulu dari hasil omongan lu, ocehan lu secara spontan, dan lu catat itu. Kemudian lu cek juga kata-katanya ini kira-kira ada yang perlu diperbaiki nggak? Kalau misalkan ada yang kasar yang berpotensi menyinggung, kira-kira lu cari aja kata gantinya yang lebih oke gitu, lebih enak didengar gitu. Lu mesti cari itu. Karena kembali lagi, karena ini ranahnya sosial media, semua orang bisa ngakses, semua orang bisa ngakses, terutama TikTok, banyak banget audiensnya, banyak dari mereka yang otaknya pinter, ada juga yang kebanyakan otaknya bodoh. Ada yang IQ-nya tinggi, ada yang IQ-nya kurang. Ada yang mereka mencerna video itu secara full berpuluh-puluh menit mereka bisa dengan nyaman nikmatin. Ada dari mereka yang nonton TikTok cuman video cuman 1 menit ditonton 10 detik udah bosan langsung ganti. Ada banyak banget yang kayak gitu. Jadi pikirin matang-matang dulu kalau lo mau bikin konten, terutama konten TikTok atau konten video singkat, karena berpotensi kesalahan salah tangkapnya tuh gede banget. Oke. Dan gue yakin ya, semua kreator pasti pernah setidaknya kepleset. Mereka bikin konten yang sebenarnya nggak ada unsur menyinggungnya, nggak ada unsur kontroversialnya, tapi tiba-tiba dibikin kontroversial sama netizennya karena ada yang salah tangkap, ada yang salah menilai begitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi semoga ini jadi pembelajaran buat kita kreator-kreator di luaran sana juga, kreator-kreator yang ada di muka bumi ini ya, untuk semakin bijak lagi kalau lo mau bikin konten. Demi katanya lo mau Indonesia emas, kalau ruang digitalnya sebodoh ini atau sejorok atau sekotor ini, gimana kita mau mewujudkan Indonesia emas itu gitu kan. Jadi gitu aja Hanafisis untuk episode kali ini. Buat Rizky Kabah, segera muncul aja, nggak apa-apa, pertanggungjawabkan apa yang udah lo lakukan, nggak perlu lo kabur gitu. Kalau lo laki nggak usah kabur, oke? Kalau lo laki nggak usah kabur, nggak usah lari dari kejaran hukum begitu, nggak usah lari dari permasalahan gitu. Lo ada masalah, lo selesaikan detik itu juga. Kalau lo memang benar-benar gentleman, oke? Itu aja, kita ketemu lagi di Hanafisis di episode mendatang, atau gue nggak tahu ya. Oke, itu aja segmen Hanafisis kali ini. Di next segmen gue pengen cerita-cerita lagi. Dan gue pengen minta kalian untuk juga ikutan cerita-cerita mungkin ya. Teman-teman yang nontonin live di TikTok ini, kalian punya cerita-cerita seru, atau mungkin kalian mau salam-salam, atau mungkin kalian mau ngobrol-ngobrol bareng kita ngomongin isu tertentu, atau kalian punya cerita-cerita yang mungkin gue bisa ikut nimbrung juga, atau kalian mungkin punya permasalahan yang lagi kalian hadapi, kalian mau butuh jawaban dari seorang Hanafi yang bukan ahlinya ini, silakan, nggak apa-apa, kirimkan aja sebanyak-banyaknya di live chat, atau kalian bisa kasih di gift, kalian bisa kasih gift sebagai bentuk support kalian, atau kalian bisa lewat saweria.co kalau kalian pengen curhatan kalian atau komentar kalian bisa langsung gua jawab, bisa gue prioritaskan untuk gue jawab gitu ya. Kita akan ketemu lagi nanti di segmen selanjutnya, jadi pastikan kalian semuanya tetap bareng kita di Lukman Syariat Media. Kita akan balik lagi tetap di Lukman Syariat Live Show season kelima di episode ketiga. We'll be right back.
Halo. Selamat sore teman-teman. Ya, yang Anda lihat ini bukan Hanafi, host yang tadi di segmen sebelumnya. Ini saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Guru Lukman ya. Saya Guru Lukman. Saya adalah seorang guru dari sebuah perkumpulan begitu ya, sebuah perkumpulan di internet begitu. Saya adalah temannya dari Bapak Ketua Komisi Pertiktokan Indonesia. Jadi saya hari ini saya seorang guru Lukman akan memberikan ilmu sedikit yang setidaknya ini akan bermanfaat untuk Anda begitu, terutama untuk Anda yang memang bermain di dunia sosial media begitu. Nah, untuk Anda yang bermain di sosial media, saya ingin memberikan ilmu terkait dengan majas. Untuk Anda yang mungkin sejak SMP sangat senang banget belajar bahasa Indonesia, harusnya Anda masih ingat dengan pelajaran ini. Tapi mungkin untuk Anda yang warga TikTok yang mungkin kebanyakan ketika sekolah, dia zaman SMP ya, ketika sekolah apalagi belajar bahasa Indonesia, Anda ngantuk, molor begitu. Ada teman Anda yang lagi praktek jadi praktek pidato jadi MC, tapi Anda ngerasa aduh bosan banget. Atau mungkin teman Anda lagi praktek membaca novel atau membawakan puisi gitu, ngelihat teman gue nggak bisa baca puisi, jelek banget sih. Ya udahlah, gue ngantuk tidur aja deh gitu. Nah, ini penting untuk Anda ketahui teman-teman. Jadi majas itu sangat banyak sekali, tapi yang perlu kita ketahui itu adalah ada beberapa majas yang memang mungkin ini sebenarnya umum sekali, semua orang pasti tahu, tapi ini kadang luput dari diri kita begitu untuk menggunakannya di sosial media. Ada yang pertama adalah majas hiperbola teman-teman. Jadi apa itu majas hiperbola? Jadi majas hiperbola itu adalah majas yang dimana sesuatu itu dibuat berlebihan, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Contohnya apa? Saya akan kasih lihat. Misalkan hujannya ini lagi lagi ringan begitu, hujannya sangat ringan sekali. Nah, saya mengibaratkan hujan ini sebagai badai gitu. Badai rintik-rintik ini menghujam tempat tinggal saya. Padahal yang terjadi hanyalah hujan, bukanlah badai. Itu yang disebut dengan melebih-lebihkan. Tapi orang-orang pasti tahu badai yang saya maksud itu adalah hujan, karena ada kata rintik-rintik gitu. Saya lebih-lebihkan dikit begitu ya. Kemudian ada lagi ketika tadi siang mungkin untuk beberapa daerah yang tidak mengalami hujan begitu, mungkin cuacanya sangat panas sekali ya. Lagi panas-panasnya sekali, panasnya marong-marong kalau bahasanya Pak Mursid begitu. Nah, cuaca yang panas sekali, kadang-kadang kita mengibaratkan ini cuaca ini panas banget, sepanas neraka. Padahal sebenarnya kita masih di dunia. Matahari panasnya segitu, apalagi neraka lebih panas lagi. Tapi kita selalu menyebutkan panasnya ini sepanas neraka. Pertanyaan saya adalah, apakah kita pernah merasakan panasnya neraka? Kok bisa sampai orang-orang bilang matahari terik-terik itu diibaratkan panasnya sepanas neraka? Itu yang disebut dengan majas hiperbola. Selanjutnya apa lagi? Majas personifikasi. Untuk Anda yang sering kali mendengarkan lagunya Ebit G. Ade, ya, Anda pasti tahu dengan lagu Berita Pada Kawan. Beberapa penggalan lirik dari lagu tersebut itu mengandung majas personifikasi. Contohnya adalah, sesampainya di laut, kukabarkan semuanya, kepada karang, kepada ombak, dan kepada matahari. Anda sebagai manusia kenapa bertanya kepada batu-batuan, kepada karang, kepada ombak, dan kepada matahari? Yang jelas dia tidak akan bisa Anda ajak bicara. Namun diperkuat lagi dengan kata-kata lirik selanjutnya, tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Sudah jelas, semuanya diam, semuanya bisu. Karena benda. Tapi kita tidak bisa menyebut semuanya bisu. Kenapa? Karena itu benda, bukan manusia. Itulah namanya personifikasi. Mengibaratkan sebuah benda itu kelakuannya seperti manusia begitu. Itu. Masih di lagu yang sama ada penggalan lirik, kata-katanya lagi, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Biasanya sahabat itu kan teman-teman kita gitu ya kan. Anda yang menonton saya atau Anda yang menonton konten Lukman Channel Live Show ini, Anda adalah penontonnya Lukman Hanafi ya kan. Anda disebut sahabat sama dia begitu ya. Tapi bayangkan alam adalah sahabat Anda.
Alam kan bukan makhluk hidup seperti manusia pada umumnya. Bukanlah manusia begitu. Bagaimana Anda bersahabat dengan alam? Alam Pak Dukun mungkin bisa karena manusia, atau alam Pak Ganjar mungkin bisa. Jadi begitu. Ada lagi dilanjutkan lagi. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Jelas rumput tidak bisa bergoyang kecuali ada anginnya. Ada angin yang membuat rumput tersebut bergoyang. Kalau rumput gak ada angin yang menerpanya, dia akan diam saja. Betul? Betul. Itu yang namanya personifikasi. Oke? Saya lupa tadi. Aduh. Saking banyaknya manja saya agak lupa gitu. Tapi yang pasti ini dua ini, personifikasi dan juga hiperbola, itu adalah yang paling sering atau yang paling umum diketahui banyak orang, begitu ya. Ada lagi yang biasanya dipakai. Yang bisa dipakai itu adalah majas, namanya majasimila. Mungkin teman-teman jarang sekali mendengar kata majasimila. Majasimila ini apa? Jadi majasimila adalah membandingkan dua hal yang berbeda dengan menggunakan kata-kata seperti atau bagai. Oke, sebentar. Koneksinya mati. Bisa? Oh, oke, bisa. Reconnection successful. Oke, mantap. Mohon maaf pemirsa, koneksi tadi sempat mati. Saya akan balik lagi. Ada satu majas namanya majasimila, teman-teman. Apa itu majasimila? Majasimila itu adalah membandingkan dua hal dengan penggunaan kata seperti atau bagai. Sebagian contoh seperti ini. Persahabatan aku dengan kamu itu bagaikan pinang dibelah dua. Atau misalkan kehidupan aku dan temanku itu bagaikan garam dan madu. Malam kios ini ku terasa sepi. Mohon maaf cringe ya saya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi membantu untuk memahami dan membayangkan sesuatu lebih jelas. Bayangkan ya. Tadi kata-kata yang tadi, persahabatan aku dan kamu adalah bagaikan pinang dibelah dua. Saking akrabnya, bahkan persahabatan Anda, saya dan Anda itu seperti kakak dan adik dalam satu keluarga. Seperti itu. Kalau yang tadi yang kehidupan aku dan temanku itu bagaikan garam dan madu, asin dan manis ya. Kadang ada bagian yang tidak enak, asin gitu, rasa asin kan. Kalau kadang-kadang kalau terlalu asin kan jadi gak enak ya. Kalau manis terlalu manis juga sebenarnya nggak baik, tapi masih fine begitu. Jadi ada kehidupan yang lancar-lancar aja, nyaman menjalaninya. Ada juga kehidupan yang pahit sekali, saking pahitnya gitu, kayak bikin sakit hati ini, kerasa kehidupan kok kayaknya nggak berguna banget begitu. Itu yang namanya majasimila atau tumpang tindih begitu ya. Ada majas lainnya guys. Ada lagi yaitu adalah majas ironi. Apa itu majas ironi? Saya mengutip dari sini karena memang saya lupa dikit gitu. Majas ironi ini adalah sebutan untuk majas yang digunakan untuk mengungkapkan makna yang berlawanan dengan yang sebenarnya dikatakan. Ini sering digunakan untuk menyampaikan sindiran atau kebalikan dari yang sebenarnya terjadi. Contoh, cuaca sangat cerah terutama jika kamu suka hujan. Saking cerahnya ini cocok banget buat kamu yang suka hujan. Ya seperti itu. Lagi adem-ademnya gitu kan, lagi adem-ademnya suasana hati. Ini cocok lagi, ini sangat cerah sekali. Apalagi kalau kamu sedang lagi sedih-sedihnya, aku merasa senang. Merasa senang ketika kamu lagi sedih. Merasa tersindir dong ya. Kok kamu merasa senang dengan kegelisahan aku begitu. Itu majas ironi teman-teman. Ada lagi yang lain. Saking besarnya,
gimana kata-katanya? Saya sempat kebayang begitu. Oh, ya seperti ini. Negara ini sangat memperdulikan anak-anak. Saking pedulinya dengan anak-anak, orang tua harus merelakan semua hal pekerjaannya untuk anak-anaknya agar bisa berprestasi. Sangat maju sekali kan Indonesia ini. Itu ironi. Ya, anak-anak dikasih makan siang gratis, orang tuanya dipecat dari tempat kerjanya. Indonesia semakin maju, seperti itu bentuk majas ironi, ya. Jadi itu. Terus ada lagi yang harus teman-teman juga mesti ketahui, teman-teman. Ada lagi. Aduh, ini beda lagi. Mohon maaf. Sebenarnya banyak banget, ada totem pro parte, ada pars pro toto dan yang lain-lainnya. Tapi mungkin ini Anda bisa cari dia di internet, banyak sekali situs-situs yang memang menyediakan pembelajaran seperti ini. Jadi tugasnya hanya menyampaikan berbagai macam majas-majas yang setidaknya agar terlihat lebih edukatif aja. Karena selama ini Lukman Channel Live Show tidak mengandung konten atau tidak memberikan sesuatu yang nilainya positif. Jadi ya mungkin setidaknya dengan hadirnya saya sebagai guru di sini, guru Lukman, memberikan ilmu tentang basic-basic pelajaran di sekolah ini semoga bisa diterapkan begitu di dunia digital. Karena kadang-kadang di dunia digital kita ngelihat sesuatu, kita sering kali luput dari pelajaran-pelajaran basic yang sudah kita pelajari selama kita sekolah, begitu ya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk Anda. Kita akan bertemu lagi di Belajar Bersama Lukman berikutnya. Mohon maaf belum ada bumper karena tim editor belum menyiapkan semuanya. Oke, setelah ini Lukman Hanafi akan kembali lagi dengan sedikit cerita-cerita juga ya, menunggu waktu berbuka puasa karena melihat jam sudah menunjukkan pukul 17.53 waktu Indonesia Barat. Jadi mari kita akhiri segmen kali ini. Sampai jumpa di next Belajar Bersama Lukman berikutnya. Tetap bersama kami di Lukman Channel Live Show season 5 di episode ketiga. We'll be right back. Oke, masih bareng kita di Lukman Channel Live Show season 5 episode ketiga. BTW buat teman-teman yang daerah Yogyakarta dan Semarang, selamat berbuka puasa. Udah pukul 18.00 dan ya 18.01 ya. Teman-teman sambil menunggu jelang buka puasa untuk daerah Jakarta. Teman-teman, aku mau bentar. Gue munculin semua dulu deh. Di mana tadi? QR. Oke, teman-teman. Sambil menunggu untuk membunuh waktu menuju ke pukul 6.08, karena 6.08 kita akan menantikan azan maghrib untuk teman-teman di daerah Jakarta dan sekitarnya. Teman-teman, tadi kita udah ngobrolin banyak ya tadi. Kita sudah ngobrolin soal kasusnya tadi Reski Kabah gitu ya. Terus kemudian gimana caranya gue sebagai kreator gitu, gue sharing aja ya, gimana gue sebagai kreator ketika gue melakukan sesuatu, mengutarakan sesuatu tapi seringkali jadi kontroversial di mata netizen gitu. Itu gue bahas semua itu. Terus gue juga ngobrolin soal bagaimana kelakuan
bagaimana pengalaman gue selama gue sekolah dulu ya, ketika gue dianggap di branding jelek sama salah satu guru atau salah satu wali kelas gue, yang dimana gue dan itu yang membuat gue disrespect sama dia. Itu tadi mengingatkan gue bahwa gue tuh jadi bimbang begitu di zaman gue kecil. Gue tuh sebenarnya dewasa terlalu dini. Karena pada saat itu kan memang gue dalam pemikiran gue pengen, karena masalah ini tuh masalah yang gue hadapi aja. Gue nggak mau sampai ada pihak lain termasuk orang tua gue harus ikut dalam permasalahan itu. Makanya tadi gue ceritain, gue sampai akhirnya ketika gue dibully atau dihajar gitu sama teman gue pengen ini semua tuh biar gue aja yang ngalamin. Gak mau sampai orang tua gue tuh ikut-ikutan gitu. Gue takutnya mereka jadi melakukan sesuatu yang why juga gitu, yang walaupun akhirnya kejadian juga dia orang tua gue sampai datang ke sekolah dan ngajar si anak itu sebagai bentuk dia nggak terima kok gue diginiin gitu. Cuman yang jadi kepikiran gue adalah di masa itu gue dewasa terlalu dini atau gue yang bodoh, karena mungkin gue karena saat itu gue masih kecil, sebenarnya memang tanggung jawab ketika gue terjadi apa-apa, orang tua gue bertanggung jawab untuk membela gue kalau gue kejadian apa-apa. Kalau gue melakukan kesalahan tertentu pasti orang tua gue yang akan malu pasti gitu kan. Cuman maksud gue kepikirannya adalah ketika gue dapat masalah tertentu, gue pengennya tuh biar gue aja yang ngadepin. Orang lain di luar gue, termasuk orang tua gue, jangan sampai masuk. Gitu pengennya gue. Dan itu yang jadi kebimbangan gue. Apakah gue ini terlalu dewasa atau gue terlalu goblok untuk melakukan ini? Gitu. Tapi gue yakin sih, gue gimana ya gue bilangnya? Gimana ya gue bilangnya? Enggak. Oke. Daerah gue udah waktu berbuka, tapi nanti gue akan minumnya. Sekalian nunggu waktu menantikan azan maghrib ya teman-teman. Buat teman-teman di daerah Temanggung, selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa teman-teman. Kita semoga ini puasa kali ini jadi berkah untuk kita semua begitu. Alhamdulillah gue nggak bangun siang jam 11-an tadi ya. Gue bangun jam 11-an. Jadi gue selama waktu siang tuh sampai sore gue ada kegiatan lah. Setidaknya ada kegiatan gitu. Jadi alhamdulillah ya, puasa di hari kedua setidaknya ada isinya gitu. Kalau dibanding puasa hari puasa pertama kemarin kayak gue ngapain gitu kan. Gue tidur di jam habis subuh, bangun jam 4 sore. Ya buat apa gue gitu. Ibadah gue cuma tidur doang. Gitu. Oke, ini udah 18.06. Ini sambil nunggu ya. 18.3. Kita kan menantikan di pukul 18.08.30 ya. 18.08.30. Jadi kita nunggu bareng-bareng. Oke, teman-teman. Tadi gue lihat ada beberapa yang nonton live gue. Terima kasih buat kalian yang udah nontonin live gue. Jadi barusan masuk siapa? Diego Costa siapa sih tadi? Diego Costa Concordia Rika. Oh ini dari asing nih pasti. Tapi tadi ada kayak orang Cilacap tadi, gue sempet cek profilnya kan. Ada yang dari Cilacap juga yang nontonin gue. Halo teman-teman di Cilacap, selamat berbuka puasa teman-teman. Bentar lagi bakal masuk waktu buka puasa di Cilacap ya. Dan buat teman-teman semuanya yang udah masuk waktu buka puasa, selamat berbuka puasa. Kita bentar lagi bakal nunggu. Ini buat teman-teman di daerah Bandung, di Jakarta juga masih menunggu juga. Di Jakarta kalau lo lihat di running tag di bawah ini, Jakarta di pukul 18.14 ya waktu berbuka puasanya. Di Bandung 18.16. Ini gue bingung juga nih, Jakarta sama Bandung kan secara geografis kan Bandung harusnya kan secara waktu Bandung lebih duluan dong waktu buka puasanya, tapi ini bisa lebih lambat. Gue juga nggak tahu ya. Untuk daerah-daerah lain Surabaya, Denpasar, Palembang, Makassar, Medan nanti nunggu ya. Palembang juga nanti nunggu juga. Banjarmasin juga udah tadi ya. Ternate udah tadi banget. Jayapura yang paling duluan di jam kalau 17.57 di WIT ya. Kalau di WIB 15.57, hampir mau jam 4. Gitu ya. Sorry.
Oke, jadi itu aja. Kita akan sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita akan balik lagi nanti di segmen selanjutnya. Kita akan update berbagai macam hal di sosial media, berbagai macam di Lukman Syariat Media dari berbagai macam platform. Jangan kemana-mana, tetap bareng kita di Lukman Syariat Live Show Season 5 episode ketiga. We'll be right back. Kembali lagi kita di Lukman Syariat Live Show season kelima di episode ketiga. Selamat berbuka puasa teman-teman yang ada di Jakarta. Sekalian minum. Oke, segmen terakhir. Karena kita udah menunjukkan pukul 6.22, jadi kita harus akhiri di jam 6.30. Oke. Teman-teman, seperti biasa update Lukman Syariat Media dari berbagai macam platform. Yang pertama, Lukman Syariat Live Show akan tetap lanjut ya setiap hari Minggunya di jam 4 sore. Khusus Ramadan sampai jam setengah 7 malam ya. Dan formatnya akan seperti yang tadi kalian tonton. Jadi dari news update, kemudian ada Hanafi Says atau konten apapun, native atau ya intinya ngobrolin sesuatu fenomena lah. Bisa aja ngomongin soal yang tadi di Hanafi Says, bisa aja ngomongin tentang fenomena yang ramai diperbincangkan di media sosial dengan nama segmennya adalah Feminis, fenomena minggu ini Bro and Sis. Atau gue ngomongin soal dunia TV, program TV, stasiun TV-nya, industri TV-nya di konten native ngobrolin acara TV. Atau kita akan cerita-cerita banyaklah di segmen vlogs ya, segmen Elite's Vlog from live. Lalu di segmen selanjutnya akan ada tadi tadi ada tokoh baru namanya Guru Lukman. Tadi ngebawa pelajaran zaman kita sekolah yaitu hal terkait dengan majas. Itu tadi yang disampaikan sama Guru Lukman itu baru sebagiannya. Padahal sebenarnya masih banyak lagi majas-majas yang perlu kalian ketahui. Jadi tungguin aja kedatangan Guru Lukman lagi di episode berikutnya. Mungkin saja dia akan datang lagi, kita nggak tahu juga. Segmen selanjutnya sambil membunuh waktu begitu jelang cerita-cerita atau ngobrolin singkat-singkat aja sambil membunuh waktu menuju ke menjelang waktu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta. Dan segmen terakhir ya ini dia update Lukman Syariat Live Show dari berbagai macam platform gitu. Itu ngomongin soal Lukman Syariat Live Show. Selanjutnya ngomongin soal podcast. Gue belum ada kepikiran untuk ngomongin sesuatu gitu untuk gue jadiin podcast. Kemudian video komen, gue belum nemu film pendek yang menarik untuk gue komentari. Tapi kayaknya konten film yang ada salah satu teman gue yang ngirimin banyak banget link film pendek yang mungkin akan gue review atau gue komentari begitu ya. Mungkin entah mungkin gue akan bikin itu. Tapi yang pasti belum ada kepikiran. Jadi gue minta bantuan kalian. Kalian punya film pendek yang menarik untuk gue obrolin atau kita obrolin sama-sama, gue komentari, silakan kirimkan di DM Instagram @hanafilukman atau teman-teman bisa kirimkan di DM akun X gua di @hanafi_lukman atau kalian juga bisa kirimkan di akun TikTok gua. Akun TikTok yang ini ya @hanafi_lukman juga gitu ya. Terus apa lagi? Tutorial, gua nggak kepikiran untuk bikin tutorial. Ya udah gitu aja. Jadi gitu aja. Terima kasih untuk kalian semuanya yang udah nontonin Lukman Syariat Live Show season kelima episode ketiga kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nontonin dari jam 4 sore tadi. Gue tahu lu semuanya pasti sibuk banget, tapi kalian thank you banget bro. Tapi thank you banget buat kalian yang udah sorry belibet. Tapi thank you banget buat kalian semuanya yang udah nontonin gue dari awal sampai akhir, yang udah merelakan waktunya untuk nemenin gue selama 2,5 jam ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Ingat, gue ingetin lagi Lukman Syariat Live Show hadir setiap minggu jam 4 sore live di akun TikTok Hanafi_Lukman. Siaran ulangnya besok hari Seninnya di jam yang sama di jam 4 sore di akun YouTube Lukman Syariat Media. Itu aja. Terima kasih.
Sampai jumpa minggu depan, dan seperti biasa Hanafi pamit dengan endingan yang seperti biasanya. Stay creative and stay positive thinking. Bye, sampai jumpa semuanya.